Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tadi telah menunaikan ibadah puasa yang ke-19, Pak ya. Kalau Muhammadiyah mungkin sudah hari yang ke-20. Kalau ikut pemerintah 19 dan malam ini adalah malam yang ke-20. Artinya kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan, awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar. Jadi kata Nabi, 10 hari yang pertama itu adalah fase Allah menurunkan rahmat, 10 hari yang kedua adalah fase Allah menurunkan maghfirah atau ampunan, dan yang terakhir ifkum minan nar, dibebaskannya hamba-hamba yang beriman itu dari api neraka. Dan ini kalau malam ke-20 berarti kita sedang berada di fase yang ketiga, yaitu Allah menjanjikan pembebasan api neraka buat kita. Jadi bagi kita orang-orang yang beriman, sudah seyogianya justru harus semakin istiqomah. Bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini, di penghujung akhir Ramadan ini dengan kebaikan. Karena Rasulullah SAW bedanya dengan kita, kalau di sepertiga yang terakhir Bapak Ibu sekalian, justru Rasulullah itu semakin mengencangkan ikat pinggangnya dan menjauhi lambungnya, tempat tidurnya, untuk kemudian lebih bergiat lagi datang ke masjid, bergiat lagi ibadah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tujuan daripada puasa yaitu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, supaya dapat takwa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa derajat ketakwaan ini, maka dari awal sampai akhir kita harus istiqomah. Kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ itu, beliau pernah mengibaratkan bahwa 10 hari yang pertama itu adalah babak penyisihan, dan 10 hari yang kedua itu adalah babak semifinal, dan 10 hari yang terakhir adalah babak final. Makanya biasanya di mana-mana Bapak Ibu sekalian, kalau di babak penyisihan biasanya penuh, betul ya, sampai belakang. Kalau di sini sepertinya istiqomah ya. Babak kedua semifinal mulai maju, dan babak final semakin sedikit. Justru di babak final inilah Bapak Ibu sekalian, apalagi di sini dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan di tengah persiapan nanti mungkin kita menjelang Idul Fitri, Lebaran, menyiapkan makanan, minuman, pakaian, rumah yang kita perbagus dan sebagainya, tidak melalaikan atau melupakan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini izinkan pada kesempatan yang sangat singkat ini saya menyampaikan sedikit tentang Ramadan Syahrul Quran.
Dalam riwayat memang Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga riwayat lain diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Dan ada riwayat lain yang mengatakan tanggal 6 Ramadan. Cuma umumnya biasanya kita tanggal 17 Ramadan. Dan malam ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa di bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi memang bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Saya ingin mengingatkan bahwa sudah seyogyanya kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Ini adalah bulan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat penuh dengan keberkahan. Sehingga sudah selayaknya kita mengingat-ingat kembali kepada Al-Qur'an. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sekalian baca sejarah, diturunkannya Al-Quran, peristiwa diturunkannya Al-Quran Bapak Ibu sekalian, itu adalah pemisah dari dua zaman yang sangat bertolak belakang, sangat berbeda. Yang pertama itu adalah zaman jahiliyah, dan ketika Rasulullah SAW diutus, berubah zaman itu. Dunia saat itu dipenuhi dengan sinaran hidayah. Kalau Bapak Ibu sekalian baca bagaimana kondisi sosial, kondisi akhlak bangsa Arab dan seluruh dunia waktu itu, kita akan menemukan penyembah berhala di mana-mana. Penyembah patung Lata, Uzza, Manat, Hubal di tengah-tengah bangsa Arab. Dunia waktu itu dikuasai oleh Persia di timur, penyembah api Majusi di barat adalah orang dikuasai oleh kekaisaran Romawi, beragama Nasrani. Dan sudah diselewengkan yang tadinya tauhid, diselewengkan menjadi trinitas. Belum moralitas, akhlak, perzinahan, pergaulan bebas, perjudian, permusuhan, perkelahian, fanatisme suku, sedemikian rupa. Jadi sesama mereka saling berantem, bertengkar dan sebagainya. Rusak sekali zaman itu. Dan ketika Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira Bapak Ibu sekalian, selama bulan Ramadan pada tanggal 17 itulah Malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai ayat 5 dan seterusnya. Saat itu berubah. Dan dari situ Bapak Ibu sekalian, perubahan dunia, pembangunan peradaban Islam itu dimulai dengan Rasulullah SAW yatluna alaihim ayat, membacakan ayat-ayat Allah kepada masyarakat, pertama kepada keluarga, kemudian kepada kerabat, kemudian kepada sahabat-sahabat terdekat, kemudian kepada masyarakat umum. Dan alhamdulillah dalam tempo 23 tahun bangsa jahiliyah itu luar biasa, berubah sama sekali. Dan Allah turunkan rahmat kepada mereka Bapak Ibu sekalian dengan Al-Quran itu. 23 tahun Rasulullah SAW bisa menaklukkan Jazirah Arabia. Kemudian dilanjutkan 30 tahun masa Khalifah Rasyidin. Kemudian 90 tahun Bani Umayyah, 560 tahun dinasti Abbasiyah. Seterusnya sampai dinasti Turki Utsmani. Hampir 1 milenium lebih umat Islam ketika berpedoman dengan Al-Quranul Karim. Waktu itu kata para ahli sejarah, itu bisa menguasai 2/3 dunia. Dan saat itu umat Islam ada di puncak yang menyinari obor peradaban Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Makanya ada seorang cendekiawan asal Suriah, Syekh Shakib Arselan. Beliau pernah menulis buku Limadza Tata'akhir Al-Muslim wa Tataqaddam Al-Akhir Al-Gharb. Bagaimana atau kenapa umat Islam itu terbelakang dan kenapa bangsa yang lain justru maju hari ini? Salah satu jawabannya adalah karena kita meninggalkan Al-Quran, meninggalkan kitab kita. Dan bangsa barat sana maju karena juga sama, meninggalkan kitab mereka. Kitab yang sudah membawa kemajuan 1.001 milenium, 1.000 tahun lebih itu sudah terbukti. Kemudian kita lupakan Al-Quran itu. Inilah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, minimal Ramadan ini mulai kita buka-buka lagi Al-Quran, kita baca. Mungkin Al-Quran itu penuh dengan tumpukan debu di rumah karena lama sekali tidak kita sentuh. Ya, kita buka-buka lagi.
Bagaimana kalau nggak bisa terbata-bata? Nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Kalau terbata-bata kata Nabi pahalanya 2. Tapi kalau lancar bersama malaikat dia. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi, sinari rumahmu itu dengan cahaya bacaan Al-Qur'anul Karim. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an itu seperti kuburan. Ngeri Pak kalau seperti kuburan. Tapi kalau kita sering baca Al-Qur'an di dalamnya, kita sering perdengarkan Al-Qur'an di dalamnya, Masya Allah, terang, penuh dengan sinaran hidayah. Makanya Rasulullah dalam hadis Muslim, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarallahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum itu membaca Al-Qur'an kemudian di antara rumah-rumah Allah kemudian mengkaji isinya, melainkan illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah itu akan menurunkan perasaan tenang, tentram. Betul Pak, kalau kita sering dengar Al-Qur'an, kita sering baca Al-Qur'an, tenang hati kita. Ada penelitian, seorang doktor, profesor, direktur sebuah lembaga penelitian dan kesehatan Islam di Amerika, itu pernah melakukan penelitian 210 pasiennya Pak sakit, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam proses pengobatannya, dan 77%-nya itu mengalami percepatan kesembuhan. Kenapa? Kata beliau membuktikan inilah Al-Qur'an. Pasiennya itu muslim dan non-muslim Bapak Ibu sekalian. Ini membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu memang meningkatkan imunitas, meningkatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Kita mungkin sering dengar musik lebih itu, tapi dengan Al-Qur'an Masya Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, Allah akan menurunkan kepadanya rahmat, kasih sayangnya. Mungkin kita banyak masalah, Allah akan turunkan jalan keluarnya, Allah akan berikan kemudahan baginya. Meskipun kita mungkin berkekurangan Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita sering atau dekat dengan Al-Qur'an, itu tidak menjadi halangan, tidak mengeluh, tetap kita ada bahagia. Karena betapa banyak yang hartanya banyak, melimpah kekayaannya, jauh dari keberkahan. Kenapa? Karena barangkali salah satunya adalah jauh dari Al-Qur'an. Kurang apa bangsa-bangsa maju di Eropa, di Jepang, di Amerika? Angka kriminalitas tinggi, bunuh diri tinggi, kurang apa? Karena mereka jauh dari Al-Qur'anul Karim. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, malam ini saya mengingatkan, mari ayo kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, baca-baca lagi, hatamkan yang belum hatam. Di rumah daripada nonton TV, buka HP terus-terusan, sekali-kali sehari kita baca 1 juz. Dan yang paling penting selain membaca adalah memahami. Syukur-syukur bisa menghafal, dan yang paling penting adalah kita mengamalkan, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, petunjuk, pemandu hidup kita, yang dengan itulah hudal linnas, akan menjadi petunjuk bagi manusia untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahannya. Saya tutup, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.